tengok, baca salawat sepanjang jalan, ambil tasbih salawat selawat yang walaupun tak nampak mana sebab perjalanan malam hari gelap, tapi waktu dan peluang kita boleh bersalawat sampai ribu-ribu kali itu justru pada masa di perjalanan. Biasakan dalam masa perjalanan isi dengan zikir. Kalau kita duduk sampai 1000, 2000 kali beristighfar, lenguh. Paling dalam 100, 10, 20, 30 kali dah ngantuk. Dalam perjalanan 1000 kali boleh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sepanjang perjalanan, bas 4 jam setengah ke Kota Baru atau juga ke Repek, ke Pasir Mas dari sini. Start bus pada pukul 9.30. Ambil waktu dalam 2 jam setengah sebelum sampai ke Greek. Sudah dapat dalam 2500 kali sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kita ada lantunan salawat dan salam, atau juga dengan tahlil, tasbih, tahmid dan takbir yang sampai sekian banyak hitungannya. Itu kita jadikan sebagai tabungan kita, simpanan kita. Quote lah nanti. Lupa bang, nama bang. Usam Yusuf kau tak nanti Yusuf pada satu ketika ada benda-benda kita tak boleh pikir, tanya sana tanya sini, mentok, bahasa mentok, dah tak ada jalan keluar. Tapi bagaimanapun itu sangat-sangat kita perlukan. Hubungi yang itu tidak dijawab, hubungi yang ini tidak dapat bagi jalan keluar, hubungi yang sana pun juga seperti itu. Ya Allah, kalau 3000 kali tahlil, salawat dan salam dan tasbih atau juga dan istighfar pada masa perjalanan kami pergi ke Kelantan yang pada satu teman-temanku semuanya sedang tidur nyenyak. Kalau dengan 3000 kali istighfar yang aku lantunkan di tengah malam, tidak ada seorang pun yang mendengar dan yang melihat, itu hanya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Berikanlah jalan keluar, selesaikanlah problemku, atasikanlah masalahku. Misalnya seperti penyakit, waliyadzubillah. Kita boleh bertawasul dengan amalan kita yang semacam itu. Kenapa? Sebab bukan di masjid. Masjid orang ramai tahu. Kenapa? Sebab kita sedang berada di pekan. Kenapa? Sebab kita sedang berada di bus atau kereta api, orang lagi sedang nonton, wah rame, kan? Bus itu ada filmnya, diputar, ditayangkan. Kadang-kadang. Hah? Kadang-kadang. Kadang, tapi bukan kadang, banyak kadang-kadangnya. Bukan kadang-kadangnya. Masya Allah, bukan tak boleh, boleh je. Tapi pada saat teman-teman kita asyik menonton, dengan kita mungkin dikira sama teman kita tidur, dikira sama teman kita mengantuk, dikira sama teman kita sedang sakit kepala, tapi ternyata meleleh air mata kita pada masa sepanjang perjalanan. Itu besar nilainya di sisi Allah. Simpan yang itu. Ada masa-masa tertentu, ada masa-masa yang pintu makhluk tertutup rapat dan ketat, yang pada saat itulah kita ajukan kepada Allah. Ya Allah, seperti tawasulnya 3 orang yang sedang terperangkap di dalam sebuah gua. Semuanya ada masalah, penyakit, hajat keperluan, keluarga, anak istri, atau juga jabatan, atau juga kedudukan, atau juga dengan politiknya, atau juga dengan atasannya. Kalau kita ada simpanan-simpanan berharga semacam itu, insya Allah Allah akan mengenal kita waktu kita dalam keadaan sengsara, sebab karena kita mengenal Allah saat ketika pada waktu kita lapang. Ada pertanyaan? Ada soalan? Silah. Minta maaf Syekh, dalam pengajian Syekh yang saya ikut di masjid, Syekh ada beritahu kalau untuk satu hajat baca Yasin 41 kali. Boleh saya tahu kaedahnya? Bukan saya ingat satu hajat. Kalau ada hajat baca Yasin 41 kali? Ya, banyak sungguh, lenguh lah. Banyak sangat Yasin 41 kali. Bagaimana kaedah baca Yasin 41 kali? Saya pun kaedahnya sudah tak terlalu ingat. Jadi ada, sebenarnya bukan 41, 7 kali cukup. Ada baca Yasin 14, istilahnya itu dibaca dalam 3 kali saja.
Tapi Yasin dibaca dalam 7 kali. Yasin, 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 Yasin. Ada 7. Kemudian ada lagi Salamun qaulan min rabbir rahim pun juga dibaca 7. Kemudian sebelum yang akhir, sebelum ayat yang terakhir, yang biqadirin ala ayakhluqa mit bala, sebelumnya awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayakhluqa mit bala wa huwal Khalaqul Alim. Itu dibaca dalam 13 kali. Ada satu lagi yang saya lupa. Ada satu kitab namanya Mujarrabat. Saya sebut dalam kitab Mujarrabat tersebut cara beramal dengan Yasin yang dibaca sebanyak 3 atau 4 kali. Dah lupa dah. 3 atau 4 kali. Tahu? Bukan nanti. Mana? 3, 7. Yang 41 kali, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rasanya kalau 41 kali itu memerlukan waktu tidak kurang daripada dalam 7 jam. 1 jam paling boleh pun kalau seandainya laju mungkin boleh sampai 6 kali. 6 kali 6 36, 6 jam. Jadi dalam 7 jaman lah untuk membaca yang 41 kali. Wallahu a'lam. Kalau sampai 7 jam kita tak larat baca. Kecuali kalau dalam jangka panjang. Ada pilihan-pilihan yang lain seperti banyak-banyak beristighfar. Jadi macam mana banyak-banyak beristighfar? Dijadwalkan saja istighfar dalam saban hari itu jangan kurang daripada 1000, bukan 10. 10 itu tak cukup mana. Lebih lama minum teh. Teh panas, nikmat. Masya Allah tuh. Istighfar hanya setakat 3 kali tak memadai. Buat istighfar 1000 kali tiap hari, insyaallah billahi tamaman. Atau kalau dengan berupa fiqih, billahi tamaman, yakinkan, bulatkan keyakinan kita hajatnya seperti apapun bentuknya akan dapat tercapai dengan wasilah istighfar 1000 kali, tapi saban hari. Tambah yang kedua dengan salawat untuk lebih lembut dan juga lebih mudah untuk kita mendapatkan. Tambah dengan kunci yang mendongkrak segala-galanya itu dengan membaca la ilaha illallah 1000 kali. Atau ada di antara daripada ulama yang pernah saya ceritakan, dia tak pernah pusing tentang duit. Kita tahu tapi tidak beramal, itu saja masalahnya. Tak pernah pikir tentang duit, Tuan Haji. Duit itu dia keluarkan daripada poketnya, nak duit apa saja. Dia boleh keluarkan dolar, dia boleh keluarkan riyal, dia boleh keluarkan ringgit, dia boleh keluarkan rupiah. Ikut orang yang dia hadiahi. Semua orang jumpa dia hadiahi duit. Dan dia tangannya sudah seperti kelang atau juga seperti misalnya apa. Dia nak bagi 1000, dia keluarkan 1000. Nak bagi 500, dia keluarkan 500. Tanpa dihitung, tangannya sudah sebati dengan duit. Yang peliknya, bat. Apa wang anta? Kemboja. Rial. Ringgit. Rupiah. Pergi ke Mekah, dolar. Masya Allah, tabarakallah. Di dalam poketnya tu ada kelang duit. Nak berapa saja. Tapi amalan orang tadi itu la ilaha illallah 70.000 kali, sahabat. Kita urus agama Allah, kita urus masa depan kita. Dunia sebelum kita dilahirkan pun sudah Allah sediakan, tanpa kita memohon dan meminta sudah tersedia. Tinggal lagi dengan kita mengembangkan atau juga memikirkan dan membuat bekal dan persiapan kita untuk kita ke akhirat. Sebagaimana dikatakan, manusia risau dengan yang sudah dijamin oleh Allah, tapi tidak pernah dan jarang-jarang risau dengan perkara-perkara yang tidak dijamin. Rezeki sudah Allah jamin sejak pada hari kita di dalam perut, tidak ada jaminannya. Itu saja kita usahakan habis-habisan. Takkan akhirat yang tidak ada jaminan dengan kita boleh relax dan santai. 2 lagi, sila. Allah, ya Sahib. Akan tak ada masalah. Ya. Bagaimana mau menjaga silaturahim? Sering-sering ulang-alik lah. Bagaimana cara untuk menjaga silaturahim? Sekarang musim durian, petik durian.
bawa durian, bawa ke tempat Pak Su, Maksu, Manjang, Pala. Sekali-sekala jemput untuk makan durian, makan rumah kita. Sewaktu-waktu kita datang ke sana. Anak menasihatkan, anak pun juga jarang datang ke tempat keluarga kadang-kadang. Kadang-kadang tak ada waktu. Tapi seperti itulah. Tapi kita bersabda, arti daripada silaturahim itu bukan membalas jasa dengan jasa. Orang datang berziarah terus kita ziarah, itu bukan silaturahim. Silaturahim antasila man qata'ak wa antasila man haramat. Menyambung silaturahim itu artinya menghubungi, menziarahi, mengunjungi orang yang memutuskan hubungannya dengan kita. Memberikan sesuatu kepada orang yang mengharamkan dan yang mengelakkannya daripada kita. Nah, itu silaturahim. Jadi baguslah bangsa Indonesia tiap bulan dari kampung bawa durian, bawa oleh-oleh, sehingga di kawasan buah tuh, kawasan buah Bukit Gantang, di Gantang banyak buah situ, manggis ada. Kadang-kadang sini tak ada manggis, di sana ada manggis. Sebab di sana datang daripada siang. Buah-buahan daripada siang, cempadaknya, rambutannya, mangganya, semuanya ada di situ. Ya, apa adanya. Dia bukan masalah kita bawa apa. Kita datang nongol kata orang sana, kelihatan tuh juga sudah, alhamdulillah, itu sudah melegakan dan menyejukkan hati dan perasaan. Jadi untuk silaturahim, satu, murah rezeki. Mana buktinya? Betul terasa rezeki murah di sini. Makan 5 kali sehari, free. Ini di anak bayaran kan? Cik Muhammad, nah kan? Yang atas tu makan, ke sana makan lagi 2 kali. So Nabi kita kata silaturahim itu bersilaturahim atau juga menjalin hubungan sesama muslim, memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Panjang umur, kalau umur tak panjang mana boleh datang kemari. Tentu murah rezeki, alhamdulillah, mesti bagi kita makan. Murah rezeki, Masya Allah, tabarakallah. Itu janji daripada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjang umur, insya Allah akan panjang umur. Kalau pada saat dengan kita senantiasa bersilaturahmi, baik antara sesama kita atau juga dengan keluarga. Terakhir, silakan. Dan ini orang fidyah. Hah? Orang fidyah yang ibu bapa yang meninggal. Orang fidyah yang tolak tinggal sungai tu, kita pernah berapa? Sini ada nggak macam itu? Mana? Canglur. Mana-mana ada. Fidyah, belak balik. Jadi sembahyang dengan dosa. Tahu? Dan dengan puasa. Satu, perkiraan sini yang tidak elok. Orang yang mati itu dianggap seperti tidak pernah sembahyang dan juga tidak pernah puasa seumur hidup. Satu, sehingga dikira umur 60, tolak 15 masa kecil, masa kanak-kanak, tersisa 45 tahun. 45 tahun kali 1800 sembahyang. 45 tahun kali 30 hari bulan Ramadan. Yang saya pernah ikut sampai kepada kafarat membunuh, kafarat zihar, kafarat sumpah. Apa dilimbat-limbat? Kan orang itu tak pernah membunuh. Kalau pernah pun palingnya beli ayam. Kenapa juga dikenakan kafaratul qatal? Anda pernah hadir. Jadi kali pertama Nabi Indon tahun 83. 2 peristiwa bersejarah dalam hidup anak yang anak tidak siap siaga pada saat itu. 1, pada hari anak datang ada orang meninggal dunia dan tuan anak minta anak bacakan talqin. Yang anak tidak hafal talqin dan tidak punya buku talqin pada hari itu. Sampai terpikir dalam hati, kenapa mati pada hari aku datang? Kalau nak mati, matilah awal atau nanti-nantilah. Jangan pada waktu kita masih belum siap lagi. Itu terlintas dalam kepala karena kita tak siap tuh bacakan talqin. Yang kedua, masa behela. Jadi pada waktu itu saya dengan kawan-kawan, saya yang paling kecil. Tuan saya senantiasa selalu menuding saja tujuh. Ya ada, Den. Bukan bilang nudin. Den. Yuk, duduk. Ikut. Ikut. Tahu permasalahannya dulu. Mungkin Maji tahu. Kakak-kakak tidak tahu. Kita kalau sakit, tertinggal sembahyang sampai 10, 20 sampai adalah yang meninggal kadang-kadang mungkin malas sembahyang atau seperti apa sehingga sampai tertinggal beberapa kewajiban.
Dalam mazhab kita, orang yang tak sembahyang itu tidak diqadha dan juga tidak diganti dengan tebusan, tidak difidyah dan juga tidak diqadha. Sembahyang karena cara pelaksananya sangat mudah dalam keadaan seperti apapun, maka tidak ada peluang untuk kita tinggalkan. Tidak ada kelonggaran langsung untuk sembahyang secara khusus. Dalam kondisi kesehatan seperti apapun, tetap sembahyang wajib dilaksanakan. Itu kaidahnya. Tapi ada yang beranggapan sembahyang sama dengan puasa. Sebagaimana puasa boleh dipuasakan dan boleh dibayarkan fidyah, maka sembahyang juga boleh disamakan seperti itu. Sehingga dalam pengiraannya dikira 45 tahun kali 1.800 kali sembahyang. Berapa Bang? 45 kali 1.800. Susah lah. Kali 40 aja. Kali 40 aja. 10 kali 1.800 18.000. 18.000 kali 4. Nah, 72.000. 72.000 sembahyang kali 1 kilo beras. Berarti kita akan keluarkan 72 kilo 72.000 kilo beras. Banyak tuh. Sekilo 3 ringgit. Sekilo 3 ringgit kali 72.000 kilo. Berarti kira-kira dalam 200 ribuan. Banyak. Bukan semua orang punya duit sebanyak itu. Dan ini menjadi budaya. Siapapun yang meninggal mesti dihelah seperti itu. Ada enggak? Baca. Atau di mana tak duduk? Ada, Hamid. Pernah dengar? Helah. Udah tahu? Husnul. Tanya hidup Bang. Jadi karena kita tak ada duit, maka nak datang kepada Bang Hanif. Bang Hanif, mana pinjam duit anda? Tak ada duit, pinjam emas. Satu emas jongkong sekarang nilainya dalam 16 ribuan, 100 gram. Kita perlu duit 200 ribu. Maka kita perlukan emas kira-kira dalam 13 ketui. 10, 15 ribu. 45 ribu, 3 ketui lebih kurang macam tu. Oh, dari mana? Emas 100 gram nilainya 15 ribu. Bukan semua orang punya emas sebanyak itu. Uang kontan, uang tunai pun kadang-kadang kita tak punya uang sebanyak itu. Jadi macam mana? Pinjam. Terkumpul 13 ketui emas. Itu kalau cukup sampai 13. Kadang-kadang kita dapat hanya setakat 2 ketui saja. 2 biji saja. Yang kita perlukan 20 misalnya. Akhirnya saya panggil 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Saya kata, saya hadiahkan, saya bagikan emas yang 200 gram ini untuk menebus sembahyang 5 tahun. Tafadhal, Ibrahim. Jadi kata Ibrahim, saya terimakan emas yang 200 gram ini untuk menebus sembahyang 5 tahun. Dan emasnya aku berikan kembali kepada Tuan Syekh. Zuhud ya, zuhud. Tak ada duit tapi masih berani bagi orang 200 gram emas. Masya Allah, hebat anta. Minas zahidin. Jadi anak ambilkan emas dia tadi tu. Selesai, gugur 5 tahun. Ini 45 tahun. Bani, ku sedekahkan emas yang 200 gram ini untuk menebus sembahyang 5 tahun atau sembahyangnya Fulan bin Fulan. Kata Bani, ku terimakan emas yang 200 gram itu dan aku hadiahkan, hibahkan kembali buat Syekh. Anda terima kembali. Itu yang summa wa summa, bolak-balik sampai habis kewajibannya. Itu bagaimana ulama mengatakan itu cara yang tidak betul. Kebanyakan daripada ulama tidak membolehkan. Ulama-ulama yang terbabit melaksanakannya ikut pendapat ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah membolehkan yang walaupun dengan cara meminjam. Mazhab kita mengatakan tidak boleh, satu karena kita berutang. Mas itu bukan emas kita, macam mana kita bagikan emas pada waktu kita tidak punya. Emas itu emas pinjaman, macam mana kita hibahkan semacam itu. Satu. Kemudian yang kedua, orang miskin, orang yang tidak berkemampuan, tidak tutup untuk bersedekah. Jangankan untuk bersedekah, justru dirinya perlu disedekahi, perlu diberikan bantuan oleh orang ramai. Dua. Kemudian yang ketiga, seperti menolong-tolong ya, bagi balik, ambil balik. Itu namanya khilaf yang berlaku di masyarakat. Tutup, Allah a'lam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maaf.
maaf, tadi saya sudah tanya ada Bang Hadi, ada tajuk yang nak dibicarakan? Tak ada. Jadi saya berpikir apa yang nak disampaikan di sini. Jadi saya rasa dengan diberikan peluang untuk berkumpul semacam ini pun sudah banyak berkatnya. Berkatnya pertama ada kado, berkat yang kedua ada air, berkat yang ketiga itu kata habis yang tidak itu Allah tidak tahu. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti antum ambil juga pelajaran seperti yang Tuan Haji buat, seperti yang Haji buat. Yang pada suatu ketika nanti kita jadi sponsor. Entah di Kamboja, entah di Thailand, entah di Banjarmasin. Kalau boleh semuanya kita sponsor. Kerjaannya, makanannya, hotelnya. Jadi kita belajar daripada pengalaman yang seperti ini. Pengalaman seperti ini, pengalaman yang bagus sekali. Ternyata ada orang yang murahan untuk ikut bersama sekali. Kalau antum dapat ilmu, dapat manfaat dengan ilmu dan juga dengan amalannya, mereka dapat karena menjadi asbab kita dapat berkumpul di sini sampai ribuan ramai. Saya rasa kalau malam itu lebih 1000 yang rasanya lebih 1000. Seperti itulah cara kita untuk menunjang amal kebajikan kita. Kalau kita sakat seorang diri saja tak boleh buat apa-apa. Ya, lalu bayang kabeh badia pun kita tak muat. Semasa subuh pun. Semasa subuh tak? Subuh tak? Tanya sini dulu. Semasa subuh tak? Wah, tapi sewaktu-waktu. Itu saja. Jadi kalau Allah bagi kita peluang daripada bidang mana saja, kalau Allah bagi kelebihan kita dari sudut ilmu, kita dengan ilmu. Kereta lebih dengan kereta, uang lebih dengan duit, hotel lebih dengan hotel. Yang penting, insya Allah mungkin ngaji, bagi layanan, makanan, Allah. Kalau macam ni saban hari bankrupt laku. Semuanya tercatat dan tercantum di sisi Allah Jalla wa'ala, dan mungkin Tuhan Haji akan menjadi asbab, akan melimpah ruahnya rezeki kepada emas. Emasnya tu sudah canggih dah. Jadi tak tahu, mudah-mudahan tak lagi setakat setakat motel. Tak setakat motel. Kita nak nanti tahun depan jadi hotel. Jadi hotel. Motel tu kecil. Jadi kita nak jadi hotel. Gimana caranya? Tak masalah nih, lokasi ini udah luas, tinggal naikkan ke atas itu. Kalau dari 10 juta jadi insya Allah selesai. Cuman yang 10 juta tadi itu tunggu belum sampai lagi, masih tinggi lagi. Tinggal kita tarik, kita ulur, masya Allah, tabarakallah, Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Mudah-mudahan semuanya murah rezeki, panjang umur dan mendapatkan taufik daripada Allah. Dan kami atas nama kawan-kawan semuanya ucapkan jutaan terima kasih. Jadi alhamdulillah lebih daripada dilayan. Jadi dengan Tuan Haji Mahmud, Ustaz Daud, di Paris, Bang Nur, Anif, siapa, Haji Jamal semuanya. Jadi tidak ada yang terkecuali Acil juga, alhamdulillah. Jadi pernah jadi tuan rumah untuk program daurah ilmiah dan juga dengan pihak masjid. Semuanya yang disebutkan tidak disebutkan namanya, semuanya ada catatan dan catatannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah. Silakan ibu masuk bagi si hadiah. Atas. Ini dalam perjalanan kita panjang umur, murah rezeki. Tadi jaga masih lihat di
4 buah tuh, ada bawa, tinggal makan jadi cuma. Terima kasih banyak. Ya, tadi. Ya. Duduk, boleh keluar. Assalamualaikum. Salam. Minta tolong janji sama kami semua. Kalau kata di sana nanti panggillah kami. Kalau? Di sana nanti panggillah kami. InsyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Akhirat. Ada satu maji yang bagus sekali. Saya kali pertama jumpa dengan seorang ulama daripada Syria. Jadi pada masa perbualan pertama dengan tu guru tadi itu, dia entah macam mana beranggapan saya mungkin agak lebih di atas dan menuakan saya. Padahal saya masih muda lagi pada masa di Mesir. Jadi pada waktu itu simbang. Sebelum kami bersurai. Jadi bersalaman pada masa bersalaman. Jadi kata dia macam ni. An-naji minna ya'khudhu biyadi sahibih. Yang selamat di kalangan kita bantu dan tolong teman-temannya dan saudara-saudaranya nanti di akhirat. Jadi kalau maji yang selamat, tolong kita. Kalau kita yang selamat, kita sama-sama tadi mengingat nanti. Tapi yang dekat ni kami jumpa lah untuk datang ke Bogor nanti 6 hari bulan Muharram. Kami jadi tuan rumah insyaAllah. Berapa orang abang? Sebanyak apapun ya, begitu kan? 6 hari bulan Muharram sampai 10 program daurah seperti di sini. 4 hari berturut. Kalau ada kelapangan, insyaAllah. Tapi taklah sediakan hotel, makan banyak seperti sini. Bang, bawah. Assalamualaikum.